Shane. Manis ya, Rek? Wis. Ji, kau lu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang risk and control. Di sini ada 4 anggota. Yang pertama yaitu saya, Des Putri Andasari. Yang kedua ada Muhammad Huda Arifana. Yang ketiga ada Nur Pratiwi. Dan yang keempat ada Aldo dan Serta. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko sistem aplikasi. Sistem aplikasi menyertakan data terkonsentrasi dalam format yang dapat diakses dengan mudah. Konsentrasi seperti itu dapat meningkatkan risiko dengan menempatkan ketergantungan yang lebih besar pada satu bagian data atau pada file komputer tunggal atau pada tabel database. Contoh yang bagus untuk melanjutkan pembahasan sistem aplikasi adalah sistem Enterprise Resource Planning atau yang disebut dengan ERP. Sistem ERP menyediakan fungsionalitas bisnis standar dalam sistem lingkungan IT yang integritas. Selanjutnya, kompleksitas sistem ERP sebenarnya lebih mahal daripada beberapa lingkungan aplikasi yang dimaksudkan untuk diganti. Sistem aplikasi seperti ERP seringkali dihadapkan pada berbagai jenis risiko. Yang pertama yaitu keamanan informasi lemah. Keamanan informasi harus menjadi perhatian IT pengguna dan manajemen. Lalu yang kedua ada akses tidak sah ke program atau data. Sistem aplikasi harus dibangun dengan berbagai tingkat otorisasi untuk pengajuan transaksi dan persetujuan. Selanjutnya, lalu yang ketiga ada akses yang tidak resmi, di mana untuk memerangi akses jarak jauh yang tidak sah, minimal ID pengguna dan kata sandi harus digunakan enkripsi saat dikirim melalui jalur publik. Lalu yang keempat ada informasi yang tidak akurat, di mana informasi yang akurat harus dipastikan apakah pengguna akhir mengakses data dari aplikasi, database departemen, atau informasi di cloud. Selanjutnya, yang kelima ada masukan data yang sah atau dipalsukan. Penginputan data yang salah adalah ketika data yang tidak akurat dimasukkan ke dalam sistem aplikasi secara tidak sengaja karena kesalahan manusia. Sebaliknya, input data yang dipalsukan adalah ketika data yang dimasukkan tidak akurat ke sistem aplikasi dengan sengaja untuk menipu organisasi atau pemangku kepentingannya. Lalu yang keenam ada pemrosesan tidak lengkap, duplikat, dan tidak tepat waktu, di mana pemrosesan yang tidak lengkap terjadi karena transaksi atau file tidak diproses karena kesalahan. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada kegagalan sistem komunikasi, di mana saat ini sistem aplikasi dalam lingkungan IT bertanggung jawab atas banyak layanan penting, termasuk layanan komunikasi. Lalu yang ke-8 ada output tidak akurat atau tidak lengkap. Jika tidak dilindungi secara memadai, laporan keluaran mungkin berisi kesalahan setelah diproses dan tidak juga didistribusikan secara tidak benar. Lalu yang ke-9 ada dokumentasi tidak memadai, di mana pengguna akhir biasanya fokus pada penyelesaian kebutuhan bisnis dan mungkin tidak menyadari pentingnya dokumentasi. Dokumentasi memberi pemegang informasi yang cukup untuk memahami berbagai file aplikasi berfungsi dan membantu dalam memecahkan masalah untuk memastikan analisis program yang efektif dan efisien, perubahan, dan pemecahan masalah. Selanjutnya, yaitu ada risiko aplikasi pengembangan pengguna akhir,
di mana pengembangan pengguna akhir umumnya melibatkan penggunaan aplikasi yang dikembangkan departemen, seperti spreadsheet dan database, yang sering digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Misalnya aplikasi EUD atau End User Development yang menggabungkan data dari beberapa departemen yang nantinya akan menjadi masukan ke dalam sistem pelaporan keuangan yang prima target untuk diaudit. Risiko penerapan EUD atau End User Development tidak mudah diidentifikasi karena kurangnya kesadaran dan ketidakhadiran sumber daya yang memadai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Rifana. Ini mempersingkat waktu gara-gara ada di Zoom. Jadi biaya organisasi lebih tinggi, yaitu EUD mungkin pada awalnya tampak relatif murah dibandingkan dengan pengembangan TI tradisional. Namun sejumlah tersembunyi tidak terkait dengan EUD yang harus dipertimbangkan organisasi. Kedua, sistem tidak kompatibel. Sistem aplikasi yang dirancang pengguna akhir yang dikembangkan secara terpisah maupun tidak kompatibel dengan arsitektur organisasi yang ada atau yang akan datang. Pengembangan TI tradisional ini memverifikasi kompatibel dengan perangkat keras yang ada dan aplikasi perangkat lunak terkait. Yang kedua, sistem redundan. Nah, selain mengembangkan sistem yang tidak kompatibel, pengguna akhir mungkin mengembangkan aplikasi atau database yang berlebihan karena kurangnya antar departemen, yaitu yang dua, implementasi yang tidak efektif. Implementasi yang tidak efektif ini pengguna akhir biasanya menggunakan bahasa pemrograman generasi kompatibel database atau alat pengembangan web internet untuk mengembangkan aplikasi kasus ini. Pengguna akhir biasanya autodidak. Yang selanjutnya tidak adanya pemisahan tugas. Pemisahan tugas oleh pengembangan sistem aplikasi tradisional dipisahkan oleh fungsi dan diuji serta diselesaikan oleh para ahli terlatih di setiap bidangnya. Dalam banyak proyek UD, satu individu bertanggung jawab atas semua tahapan seperti menganalisis, merancang, membangun, menguji, dan menerapkan siklus hidup pengembangan. Selanjutnya adalah pelanggaran hak cipta. Nah, ini pelanggaran hak cipta adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengontrol lingkungan komputasi untuk mencegah pembajakan pemrograman pelanggaran hak cipta. Namun, beberapa organisasi mungkin tidak secara khusus mengenai pembajakan, penularan pelatihan, kebijakan, dan prosedur, atau dalam penerapan pengendalian internal umum. Karena program perangkap mudah disalin atau diinstal pada beberapa komputer, banyak organisasi yang melanggar undang-undang hak cipta, menyadari potensi resikonya. Selanjutnya adalah pemusnahan informasi oleh virus komputer. Sebagian besar pengguna akhir memiliki pengetahuan tentang serangan virus komputer, tetapi efek virus tersebut ancaman sampai mereka benar-benar mengalami kerugian. Yaitu yang selanjutnya adalah standar untuk penilaian audit EDI. Auditor, manajemen, pengembangan, dan konsultan keamanan harus menyadari risiko yang harus ED, beberapa standar terkenal yang menjadi besar ED. Yang selanjutnya ada dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu standar penilaian audit EDI. Auditor, manajemen, pengembang, dan konsultan keamanan harus menyadari resiko bisnis yang terkait dengan sistem EDI. Beberapa standar terkenal yang menjadi dasar EDI penilaian audit meliputi yang pertama ada standar ASC X12 yang memfasilitasi pertukaran elektronik transaksi bisnis seperti menempatkan dan memproses pesanan, pengiriman, penerimaan, pembuatan faktur, dan pembayaran secara khusus. Standar ASC X12 mengidentifikasi data yang digunakan dalam transaksi. Urutannya data harus muncul. Apakah data itu wajib atau opsional, kapan data dapat diulang, dan bagaimana jika ada disusun dan digunakan. Yang kedua ada standar EDIFAC, menyediakan seperangkat standar internasional umum untuk elektronik transmisi data komersial. Standar internasional EDIFAC menangani pertukaran elektronik data terstruktur seperti perdagangan barang dan jasa, sistem informasi terkomputerisasi independen. Next. Ada web application risk, resiko aplikasi bisnis. Penggunaan
penggunaan aplikasi web telah menjadi strategi kunci untuk arahan bagi banyak perusahaan. Beberapa perusahaan hanya menggunakan aplikasi web untuk tujuan pemasaran, tetapi kebanyakan menggunakannya untuk menggantikan aplikasi server klien tradisional. Beberapa manfaat lain dari web aplikasi mencakup pengurangan waktu ke pasar, peningkatan kepuasan pengguna, dan pengurangan biaya terkait dengan pemeliharaan dan dukungan. Saat perkembangan aplikasi web, tim harus memahami bahwa kontrol fisik lain seperti validasi input tersembunyi di validasi input dan kontrol antarmuka, misalnya tidak sepenuhnya dapat diandalkan untuk tujuan keamanan. Next, ada application control. Kontrol mencakup infrastruktur TI dan layanan dukungan, termasuk semua sistem dan aplikasi. Pengendalian umum biasanya mencakup pengendalian atas yang pertama, operasi sistem informasi, yang kedua, keamanan informasi, dan yang ketiga, manajemen kontrol perubahan. Contoh kontrol aplikasi termasuk memvalidasi input data, memeriksa akurasi matematik dan catatan, dan melakukan pemeriksaan urutan numerik. Pengendalian aplikasi yang diterapkan organisasi dapat mencakup antara lain sistem atau kontrol konfigurasi aplikasi, kontrol terkait keamanan yang menegakkan akses pengguna, peran, dan pemisahan tugas. Kontrol aplikasi dapat digambarkan sebagai teknik yang digunakan untuk mengontrol input, pemrosesan, dan keluaran informasi dalam suatu aplikasi. Next, ada input control. Mendefinisikan persyaratan input, memastikan bahwa metode pengambilan data sudah sesuai untuk jenis data yang sedang dimasukkan dan bagaimana data itu digunakan selanjutnya. Data yang dimasukkan harus yang pertama autentik. Keaslian memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses untuk memasukkan transaksi dan memaksakan untuk adanya pemisahan tugas. Yang kedua, data yang dimasukkan harus akurat. Akurasi dipastikan melalui pemeriksaan edit yang memvalidasi data yang dimasukkan sebelum menerima transaksi untuk diproses. Akurasi memastikan bahwa informasi yang dimasukkan di dalam aplikasi konsisten dan mematuhi kebijakan dan prosedur. Yang ketiga, data yang dimasukkan harus lengkap. Lengkap di sini menegaskan bahwa semua data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan benar-benar siap dan tersedia. Memiliki data lengkap untuk bekerja dapat membantu manajemen saat membuat keputusan bisnis yang berdampak pada organisasi. Next, ada processing control. Kontrol pemrosesan atau processing control mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki kesalahan saat pemrosesan data. Kontrol ini membantu memastikan bahwa data diproses secara akurat dan lengkap melalui aplikasi. Misalnya tidak ada data yang ditambahkan, hilang, atau diubah selama pemrosesan. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Aldo dengan NIM 282 akan melanjutkan presentasi. Sini ada akurasi dan kelengkapan. Nah, sini program harus dibangun dengan logika untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan. Di sini harus ada mencakup 5 step ini ya. Pertama ada aktivitas kesalahan pencatatan, lalu persetujuan koreksi kesalahan dan pengiriman ulang, tanggung jawab yang ditentukan untuk file ketegangan, lalu laporan kesalahan yang belum terselesaikan, lalu yang terakhir ada penamaan dan prioritas kesalahan yang belum terselesaikan. Nah, di sini dalam suatu program memang sudah semestinya ya harus mempunyai peringatan-peringatan agar si pengguna itu mengetahui bahwa pekerjaannya itu sudah benar atau terdapat kesalahan. Contoh seperti SAP, pasti kita kalau salah input atau kurang apa itu pasti ada peringatan error di bawah. Itu untuk mengingatkan kita juga. Next. Nah, di sini ada selanjutnya output control. Itu dirancang untuk mendeteksi, memperbaiki kesalahan setelah pemrosesan selesai. Nah, secara khusus ini output bisa dengan prosedur untuk memverifikasi apakah data itu sudah akurat dan lengkap. Contohnya bisa direkam dengan benar, didokumentasikan dengan benar, serta prosedur untuk distribusi, penyimpanannya juga harus memadai. Nah, ini ada dua nih, ada akurasi dan kelengkapan, serta distribusi dan retensi. Nah, di akurasi kelengkapan itu ada 3. Ada review dari pengguna, rekonsiliasi, dan kontrol transmisi data. Nah, kita kalau satu-satu, yang review dari pengguna ini, itu memastikan laporan yang dihasilkan telah aman, rahasia, itu dengan melalui pemeriksaan balancing dan kelengkapan, dan memeriksa informasi yang mungkin telah hilang. Lalu rekonsiliasi, itu mencakup prosedur untuk merekonsiliasi laporan pengendalian.
Nah, misalnya itu rekonsiliasi pada rekening kas bank. Nah, karena data yang umum untuk 2 atau lebih aplikasi itu emang dasarnya harus direkonsiliasi. Lalu yang terakhir ada kontrol transmisi data untuk melindungi transfer fisik data melalui saluran komunikasi, mau dari point to point atau point to multi-point. Terus yang kedua ada distribusi dan retensi, itu didefinisikan dengan jelas untuk akses distribusinya fisik secara dan logis itu harus dibatasi oleh personel yang berwenang. Jadi tidak bebas personel itu bisa akses fisik dan logis, tapi dibatasi oleh personil sendiri. Nah, selain itu informasi yang sama dapat digunakan untuk lebih dari satu sistem dengan pandangan organisasi dan penggunaan yang berbeda. Nah, contoh nih, misal Departemen Pemasaran itu juga bisa menggunakan informasi penjualan guna membayar komisi dan memantau kuota penjualannya. Sedangkan di sisi lain, Departemen Akuntansi itu menggunakan informasi penjualan itu. Gunanya apa? Untuk menyiapkan laporan keuangan. Seperti itu. Nah, next. Nah, selanjutnya ada keterlibatan auditor TI. Keterlibatan auditor TI ini membantu sekali organisasi dengan meninjau sistem aplikasi mereka atau memastikan mereka mematuhi strategi dan standar organisasi. Kita menyediakan fungsi otomatis untuk mendukung proses bisnis secara efektif. Next. Nah, aplikasi yang dipakai pasti ada resiko di dalamnya kan. Nah, di sini ada penilaian resiko. Karena auditor TI mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menilai setiap aplikasi tertentu dalam suatu organisasi. Nah, keterlibatan dalam aplikasi tertentu akan bergantung pada penilaian risiko aplikasi. Nah, di sini berkaitan kayak seperti bagaimana kompleksitasnya aplikasi, semakin rumit aplikasi, itu akan semakin susah untuk penggunanya memakai. Nah, yang kedua, kurangnya pengalaman dan kurangnya komitmen manajemen. Okay, next. Nah, di sini ada rencana audit. Rencana audit ini berguna merinci langkah-langkah serta prosedur untuk memenuhi tujuan audit. Ya, seperti audit pada sebelumnya, audit sistem aplikasi ini dengan analisis awal lingkungan, pengendalian, dengan meninjau standar, kebijakan, dan prosedur yang ada. Yang saya jelaskan di slide berikutnya. Next. Nah, di sini ada prosedur yang dilakukan oleh auditor TI, itu harus memberikan jaminan yang memadai. Di sini harus ada 5 ini ya. Nah, pertama itu mematuhi standar, kebijakan, dan prosedur. Itu udah pasti ya. Jadi kita bikin aplikasi atau program, memakai aplikasi atau program itu harus mematuhi standar, kebijakan, dan prosedur. Lalu yang kedua, menyediakan kendali dan jejak audit yang diperlukan untuk manajemen auditor dan untuk tujuan operasional. Jadi seperti kayak ada historinya, ada jejak auditnya, bisa dicari, bisa dideteksi. Lalu yang ketiga, memasukkan pengendalian yang diperlukan untuk melindungi dari kerugian atau kesalahan yang serius. Mungkin di sini ada kayak pemisahan tugas. Lalu mungkin dalam aplikasi itu tiap departemen punya kode sendiri-sendiri. Jadi itu bisa sekaligus melindungi dari kesalahan yang serius. Lalu yang keempat ada mencapai operasi yang efisien dan ekonomis. Yang terakhir ada sesuai dengan persyaratan hukum. Nah, harus ya, maksudnya kita punya prosedur, punya program aplikasi itu juga harus sesuai dengan persyaratan hukum. Seperti itu. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada kekurangan, salah kata, dan perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.